Kisah The Heavenly Idol bermula dari dunia lain, yaitu sebuah dunia fantasi, tempat di mana sihir dan makhluk misterius hidup di dalamnya. Di dunia ini terdapat Pontifex dan Iblis yang hidup berdampingan. Pontifex merupakan sebutan untuk jabatan pendeta yang melayani Dewi Retrin. Salah seorang pendeta tertinggi di dunia lain adalah Rimbreri yang diperankan oleh Kim Min Kyu. Rimbreri diberikan kelebihan berupa kekuatan khusus sehingga ia bisa menyembuhkan luka orang lain maupun dirinya sendiri. Di episode 1, Rimbreri bertarung melawan sang iblis karena sudah menyebarkan sihir hitam pada penghuni dunia lain. Namun, di tengah sengitnya pertarungan, Rimbreri justru terbawa ke dunia manusia. Jiwanya masuk ke tubuh seorang laki-laki bernama Woo Yun-woo. Ketika ia memasuki tubuh Yun-woo, untuk sesaat waktu pun berhenti. Ketika waktu kembali berjalan, ia harus dihadapkan pada kenyataan kalau dirinya adalah seorang anggota grup idol. Lucunya, si pemilik tubuh saat itu sedang bersiap untuk melakukan aksi panggung dalam sebuah siaran langsung. Rimbreri masih belum mengerti situasi yang dia alami. Namun, ia sudah dituntut untuk buru-buru naik ke atas panggung bersama anggota grup idolnya yang bernama Wild Animal. Awalnya, anggota Wild Animal menyangka Yun-woo sedang bercanda dan pura-pura lupa ingatan. Apalagi mendengar nada bicara Yun-woo yang tiba-tiba terlalu kaku bak tokoh drama kolosal. Padahal hari itu adalah hari penting bagi grup tersebut sebab baru saja mendapatkan kesempatan comeback setelah menunggu 1,5 tahun. Ya, grup Wild Animal adalah grup idol gagal yang sama sekali tidak dikenal. Perubahan sikap Yun-woo membuat panik anggota grup dan manajer grup tersebut. Tapi apa daya, pertunjukan harus tetap dilakukan. Manajer meminta Yun-woo setidaknya melakukan lip sync saat di atas panggung. Mau tak mau, Rimbreri menurut saja untuk ikut naik ke atas panggung. Bukan untuk menyanyi, melainkan berdiri tegak sambil menutupi perutnya yang terbuka. Sementara teman-temannya menari demi penampilan terbaik. Sang manajer dari bawah panggung memaksa Yun-woo untuk menggerakkan badannya. Begitu pula anggota grup lain. Merasa tertekan dengan kondisi itu, Yun-woo tiba-tiba merentangkan tangan dan berteriak jika dirinya tidak bisa menari. Aksi Yun-woo itu membuat banyak pihak kaget. Pasalnya, acara itu ditayangkan secara langsung dan ditonton oleh jutaan orang. Sang manajer bahkan pergi melarikan diri sebelum disalahkan penyelenggara acara karena ulah Yun-woo. 야, 임마 우연호! 넌 누구냐? 우연우가 아니다. Melihat keanehannya, direktur agensi Im Sun-ja menyuruh pria itu untuk diperiksakan ke rumah sakit. Namun, tidak ada cedera apapun di kepalanya. Semua tampak baik-baik saja. Namun, keanehan cara bicara Yun-woo ditambah ia yang mengaku sebagai kepala pendeta pelayan Dewi Retrin membuatnya disarankan dokter untuk mendatangi psikiater. Pulang dari rumah sakit, Yun-woo diajak ke asrama Wild Animal yang sempit dan kotor. Ia mempertanyakan setiap keanehan di rumah itu, mulai dari rumah yang bau, kamar mandi tanpa bak, hingga menolak tidur bertiga dengan teman satu grupnya. Teman-teman Yun-woo pun tampak maklum dan meladeni keanehannya itu. Karena selama ini, Yun-woo diketahui ingin sekali menjadi aktor. Jadi, mereka menduga kalau Yun-woo sedang berpura-pura menjalankan karakter aneh tersebut. Keesokan harinya, saat Wild Animal hendak dibubarkan, datang sebuah kabar tidak terduga. Di mana nama Yun-woo dari Wild Animal menjadi kata pencarian nomor 1 setelah aksi panggungnya semalam. Lalu klip yang menampilkan aksinya sudah ditonton sebanyak 2 juta kali. Hal itu menjadikan grup idol tersebut dikenal dan batal dibubarkan. Pihak agensi justru memanfaatkan momen itu untuk menaikkan nama grup mereka. Salah satunya dengan menghadirkan Yun-woo ke acara talk show YouTuber terkenal bernama Maka. Sementara itu, seorang fans Yun-woo bernama Kim Dal menyadari keanehan idol pujaannya sejak di atas panggung. Demi mencari tahu kebenarannya, ia pun diam-diam mengikuti kegiatan grup tersebut. Saat melakukan wawancara dengan YouTuber, Yun-woo merasakan situasi aneh bersamaan dengan terjadinya aktivitas vulkanis di sebuah daerah. Situasi itu merupakan pertanda bahwa sang iblis hadir ke dunia manusia.
Yunwoo langsung mencari keberadaan iblis, namun ia tidak bisa mengikuti sosok yang ia curigai karena terhalang akses pintu masuk. Saat itulah Kim Dal yang membuntutinya dari awal datang membantu Yunwoo yang diusir oleh penjaga keamanan. Yunwoo lalu meminta bantuan Kim Dal untuk masuk melewati penjaga keamanan demi mengikuti sosok sang iblis. Namun, Kim Dal justru mempertanyakan keberadaan Yunwoo yang asli pada pria itu. Demikianlah rangkuman drama The Heavenly Idol episode 1. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.